Kalau saya sampai hari ini, detik ini, itu masih tetap berpaku pada pengumuman resmi. Apakah penghasilan yang akan dihitung itu adalah penghasilan per jam atau saldo terkumpul atau plus keduanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan Hamster Kombat. Pada video ini ada beberapa yang ingin saya bahas dan saya sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama itu terkait dengan roadmap dari bulan Juni, yang dimana bulan Juni Hamster Kombat itu masih minus satu project atau satu program, yaitu terkait dengan peluncuran Web3. Dan yang kedua, apa sih gunanya kartu-kartu yang ada di Hamster Kombat yang tidak memberikan reward per jam? Misalkan kayak kartu Lambo, terus kemudian ada Dubai Office dan sebagainya. Terus yang ketiga, apakah yang akan dihitung itu adalah hasil dari saldo, penghasilan per jam, atau keduanya yang teman-teman sering ributkan di media sosial itu terkait dengan elik atau syarat kelayakan. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting yang teman-teman sering tanyakan, apakah kita perlu melakukan deposit sebelum Hamster Kombat itu listing dan berapa deposit yang dibutuhkan. Tapi sebelum itu silakan teman-teman subscribe dulu karena channel ini banyak yang nonton tapi subscribe-nya sedikit. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yang pertama kali adalah apakah yang akan dihitung nanti ketika listing itu adalah koin yang sedang berjalan ini, atau penghasilan per jam, atau ada juga yang bilang penghasilan per jam plus koin, atau itu dimaksud dengan elik ya. Jadi ada syarat kelayakan. Oke, ada juga isu yang beredar di luar sana bahwa yang bisa ditarik minimal penghasilan per jam kita adalah 1 juta. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu semua nanti akan kita kupas satu persatu pada video ini. Namun sebelum itu, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih updatean terkait dengan Hamster Kombat. Karena yang kita tahu sekarang ini adalah akhir bulan Juni, yang dimana PR dari program atau projectnya Hamster Kombat itu masih minus 1, yaitu peluncuran Web3. Ketika peluncuran Web3 itu sudah kelar, maka program dia bulan Juni itu bisa dianggap sudah selesai. Oke, terus kemudian nanti kita akan masuk ke bulan Juli. Dia memiliki 2 targetan program. Yang pertama itu adalah TGE, yaitu acara pembuatan token. Terus kemudian acara launching utility in game. Oke, peluncuran token di dalam game. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini kita akan lihat teman-teman di bagian spesial, yang dimana di sini sudah ada peluncuran Web3 dalam bentuk kartu. Namun di sini ada waktu mundurnya. Nah, ini apa sih maksudnya ada waktu mundur? Oke, di sini saya akan jelaskan bahwa yang pertama kegunaan dari waktu mundur ini adalah waktu akan dirilis atau di launchingnya Web3 tersebut. Dan yang kedua, kegunaan dari waktu mundur ini adalah sebagai batasan, teman-teman, ini sebagai batasan untuk kita melakukan update. Ketika nanti waktu mundur ini sudah habis, berarti Web3-nya itu sudah launching, maka ini sudah tidak bisa di-update lagi. Nah, untuk itu silakan teman-teman update sesuai dengan kemampuan saldo teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh lain teman-teman, kita bisa geser di beberapa kartu-kartu yang sudah ada. Semisalkan kayak not coin listing. Nah, ini dulu dia menggunakan waktu mundur. Begitu Notcoin itu sudah listing, terus kemudian ini sudah tidak bisa di-up lagi. Nah, kira-kira kartu Web3-nya itu nanti seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang dimana ketika ini nanti sudah selesai, artinya Web3 ini sudah rilis, berarti roadmap di bulan Juni itu sudah selesai. Nah, apa sih gunanya terkait dengan Web3 ini? Jadi ini bukan sekedar kartu aja teman-teman, bukan sekedar project biasa atau program biasa, bukan sekedar formalitas. Sebenarnya sekarang hampir semua kripto itu menerapkan Web3. Nah, sebenarnya Web3 ini itu adalah mengandung sistem desentralisasi. Keberadaannya ini untuk menjawab kekurangan-kekurangan web sebelumnya, misalkan kayak Web 2 atau Web 1. Kalau misalkan teman-teman regenerasi 90-an, ketika misalkan membuka internet pada masa itu, kita hanya bisa membaca yang ada di internet.
Terus kemudian muncullah pembaruan, yaitu namanya Web2. Nah, Web2 itu teman-teman bisa mengakses media sosial, bisa upload konten, bisa berinteraksi, itu adalah Web2. Tapi kelemahannya data kita itu tidak aman karena data kita terpusat dan rawan disalahgunakan. Nah, muncullah Web3 ini adalah sebagai solusi yang dimana data pribadi kita itu akan lebih dienkripsi atau lebih aman. Mungkin kalau saya mau jelaskan lebih detail, takutnya video ini kepanjangan ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, silakan teman-teman searching aja di YouTube lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama kita pada hari ini teman-teman. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan apakah penghasilan yang akan dihitung itu adalah penghasilan per jam atau saldo terkumpul atau plus keduanya. Kalau berdasarkan pengumuman resmi yang sudah dikeluarkan oleh Hamster Kombat, yang akan dihitung adalah paten teman-teman, yaitu penghasilan per jam. Terus kemudian saldo ini kegunaannya hanya untuk meng-up kartu-kartu ini agar penghasilan kita naik. Terus bang, bagaimana kalau isu yang beredar bahwa misalkan punya saya nih, misalkan lot ini kan berarti 1 miliar ya, atau 1 billion kalau bahasa Inggrisnya. Berarti saldo saya di sini harus 1 miliar minimal tuh. Nah, kalau misalkan di bawahnya itu nanti nggak terhitung. Nah, kalau berdasarkan informasi resmi itu belum ada teman-teman ya peraturan atau syarat yang menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Terus yang kedua juga hasil chattingan saya dengan admin yang terakhir yang sudah saya bahas di video YouTube sebelumnya, mereka juga tidak mengiyakan kalau ada syarat tersebut. Nah, tapi ada juga yang bilang, bang itu kan sebagai untuk jaga-jaga. Ya nggak masalah, itu kan kembali ke pribadi teman-teman. Tapi kalau saya kan sebagai content creator, ya kan orang publik, ya berarti kan harus memberikan informasi sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan informasi yang benar. Nah, yang lain juga ada yang bertanya, bang kira-kira apa sih gunanya terkait dengan kartu Lambo ya? Kayak ini teman-temannya, ada kartu Lambo, terus kemudian dia tidak ada penghasilan per jam, kita hanya beli, terus kemudian kita nggak dapat reward per jam. Ya ada kartu Lambo, ini terus kemudian ada kartu ini ya, Dubai Office, ada Joe Rogan Podcast dan sebagainya. Apa sih gunanya? Kalau berdasarkan isu yang kita dapatkan di beberapa channel luar negeri, mereka mengatakan bahwa kegunaan dari kartu-kartu Lambo ini nanti teman-teman itu akan dikompak menjadi NFT. Dan untuk teman-teman yang belum tahu apa sih itu NFT, silakan teman-teman ketik di Google aja ya, biar teman-teman bisa belajar sendiri. Berdasarkan informasi resmi yang sudah dikeluarkan Hamster Kombat di channel Telegram, bahwa yang akan dihitung oleh Hamster Kombat nantinya ketika listing itu pertama penghasilan per jam. Oke teman-teman, yang kedua itu parameter lain. Nah makanya banyak orang-orang mengartikan bahwa parameter lain itu bisa kartu Lambo atau kartu-kartu yang lain. Terus kedua itu bisa juga dari segi referral. Banyak orang mengartikan seperti itu. Nah intinya tapi yang paling tegas disebutkan di situ adalah penghasilan per jam. Kalau kita kembali ke pembahasan awal, yang akan dihitung adalah penghasilan per jam. Tapi ada juga isu yang beredar di luar sana yang akan dihitung itu adalah saldo. Ada juga yang beredar isunya itu yang sering disebut sebagai elix ya, atau syarat kelayakan, yang akan dihitung adalah keduanya. Tapi di sini ada syarat katanya ya. Misal penghasilan kita per jam berarti minimal GM kan. Nah kalau GM berarti minimal di sini kita sisakan saldonya itu 100 juta. Jadi kalau teman-teman mau up, teman-teman harus sisakan dulu 100 juta. Nah lebih dari 100 jutanya itu teman-teman gunakan untuk meng-up beberapa kartu yang tersedia. Ribet banget ya. Ribet banget gitu loh. Kalau misalkan itu sudah resmi, no problem teman-teman ya. Seandainya itu nanti tiba-tiba keluar pengumuman resmi seperti itu, kalau teman-teman punya penghasilan per jamnya udah gede kan, untuk ngumpulin saldo kayak gini kan lebih gampang teman-teman. Nah misalkan kayak saya punya di sini penghasilan per jam 2,7, terus kemudian cari 100 juta, ya mungkin 1 atau 2 hari itu cukup, bahkan lebih teman-teman penghasilan, karena penghasilan per jam saya gede. Nah jadi pada intinya teman-teman, kalau saya itu tidak pernah berpatokan dan tidak mau mendengar isu-isu yang beredar. Kalau saya sampai hari ini, detik ini, itu masih tetap berpaku pada pengumuman resmi. Kalau tidak ada informasinya di pengumuman resmi, ya saya tidak akan ikuti teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini di lisensi Indonesia aja tadi saya bayar sekitar 400 juta teman-teman. Ya, itu saya habiskan saldo
saya bayar sampai 400 juta. Dan teman bisa perhatikan di sini untuk nge-up lagi kalau misalkan ini nanti sudah selesai, itu saya harus bayar 1 miliar koin. Ya kalau saya punya teman-teman, misalkan di sini klik penghasilannya dikasih cuma 16.000 ya, tapi yang dipakai 1 miliar. Nggak apa-apa kan teman-teman, nanti kalau misalkan saldo kita sudah banyak dan menurut kita ini perlu di-up ya up gitu ya. Nah jadi pada intinya teman-teman, kalau untuk saat ini saya hanya fokus bagaimana cara meningkatkan penghasilan per jam. Saya nggak peduli dengan yang lain. Dan yang terakhir yang seringkali teman-teman tanyakan, apakah kita perlu melakukan deposit ke saldo ton atau ke wallet? Terus berapa nominalnya? Kalau belum listing teman-teman itu belum penting ya. Jadi nggak perlu teman-teman deposit kalau belum listing. Kalau teman-teman deposit sekarang buat apa coba? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nominalnya kita nggak tahu. Tapi kalau normalnya ya paling 0,1, 0,2 ya, itu gas fee ya. Itu pun belum pasti apakah diterapkan atau tidak terkait dengan gas fee penarikan dari Hamster Kombat nanti itu ke e-wallet. Tapi kalau misalkan pasti itu paling sekitar 0,1 atau 0,2 ton atau bisa dikisarkan sekitar 10 sampai 20 ribu aja. Jadi soal itu teman-teman nggak perlu pikirkan. Yang paling penting teman-teman fokus up penghasilan per jam. Soal isu yang beredar silakan teman-teman kan abaikan saja. Kita fokus, silakan pakai kacamata kuda, nggak usah tengok kiri, nggak usah tengok kanan, fokus. Oke, saya kira cukup sekian teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.